Halo guys, perkenalkan nama aku Najwa Suprasilmi. Nama saya Kevin Pece Kosasi. Kami dari kampus Temitime ingin membawakan materi yang berjudul Prinsip-prinsip pangkat kelas dan pangkat lunak, atau bisa disebut dengan software dan hardware. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang software atau perangkat lunak. Yang pertama itu komputer atau hardware. Bisa bekerja hanya atas dasar instruksi, dan software yakni perintah program komputer yang dieksekusi memberikan fungsi dan tujuan kerja yang seperti diinginkan. Terus ada karakteristik bagian sistem komputer yang tidak berwujud benda, tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, tapi bisa dioperasikan. Terus itu ada fungsinya. Fungsinya itu adalah membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan perangkat keras. Terus itu ada orang atau ahli. Orang atau ahli pembuatan software atau program komputer ini disebut dengan sebagai programmer. Di slide selanjutnya aku akan menjelaskan tentang klarifikasi software. Klarifikasi software secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada sistem operasi. Contohnya itu peranti lunak komputer untuk menggunakan atau menjalankan komputer. Yang pertama itu contohnya ada operational system atau bisa disebut dengan sistem operasi. Yang kedua itu ada contoh utilitas program atau program utilitas. Terus yang kedua itu ada application software. Aplikasi software adalah piranti lunak komputer yang digunakan untuk memproses data dan pemerintah pengguna. Bisa disebut dengan contoh software program aplikasi sama software program paket. Oke, di selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah merupakan sebuah program yang mengatur atau mengoperasikan perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berbeda di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras, atau menyediakan antara muka dengan perangkat lunak lain dengan pengguna. Bertugas untuk mengendalikan atau kontrol, serta mengkoordinasikan pengguna perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Macam-macam pengguna sistem operasi untuk komputer konvensional itu ada MS-DOS dan MS Windows atau MS Windows 95, MS Windows 98, MS Windows ME, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 sama MS Windows 8. Linux, apa itu Linux? Linux itu atau bisa disebut dengan Ubuntu atau Stabil atau USED atau Fedora, bisa jadi Madivira, Config dan lain-lain. MCA XOX khusus untuk komputer Macintosh keluaran Apple. Macam-macam sistem operasi untuk semua komputer itu contohnya ada embedded komputer dan special popular DSP atau Palm SOS, Windows Embedded, Windows Mobile, Android, Shabin atau SOS. Di slide selanjutnya aku akan menunjuk contoh atau gambar Windows Server System sama MCA SOS.
Di slide selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit Microsoft DFS dan Microsoft Windows. Apa itu Microsoft DFS dan Microsoft Windows? Yang pertama itu ada sistem operasi melalui masukan dunia komputer rumah tangga setelah adanya Microsoft DOS dari perusahaan Microsoft Software. Yang kedua itu ada sistem operasi ini belum menunjukkan pengguna komputer secara banyak tugas atau multitasking. Dan sistem operasi baru memasukkan dunia multitasking setelah Microsoft merilis sistem operasi baru dengan nama Microsoft Windows. Apa itu Microsoft Windows? Microsoft Windows terus berkembang pesat sehingga meranjai pasaran perangkat lunak dunia. Diawali dengan larisnya Windows 95, terus Microsoft perkokohan dominasinya dengan berturut-turut meluncurkan Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8. Di slide selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Linux dan Open House. Yang pertama itu ada dua sistem operasi sebelumnya. Adalah sistem operasi berbayar, artinya kita harus membeli atau dapat menggunakan sistem operasi tersebut ke dalam komputer pribadi kita. Pada beberapa kasus memang ditemukan pengguna sistem operasi Windows dengan model mengcopy dari komputer yang satu ke komputer yang lain tanpa harus membeli, namun itu adalah termaksud pembajakan. Pada tahun 1991 muncullah wacana membuat sistem operasi dari kode Unix. Gagasan ini diawali oleh mahasiswa Inggris yang bernama Linus Torvalds. Sistem operasi yang dihasilkan oleh proyek ini kemudian disebut dengan Linux. Karena sifatnya yang gratis dan kode programnya juga terbuka atau open source, maka Linux menjadi terus berkembang dan menjalan ke seluruh dunia hingga banyak distro Linux baru yang muncul di setiap belahan dunia. Di slide selanjutnya aku akan menjelaskan tentang program utilitas. Utilitas adalah merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Ada contohnya seperti driver perangkat keras, ini perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan kinerja dari semua perangkat keras. Biasanya driver diperoleh dari vendor sebuah perangkat keras. Contohnya perangkat yang membutuhkan instalisasi driver, yakni socket, VGA, VGA-CAT, dan LNA-CAT atau antivirus. Misalnya itu MCA-V atau AFG, Kaspersky, Avira, Komodo, Panda, Sysmatic, dan lain-lain. Di slide selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya itu application software. Merupakan software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan sebuah tugas yang diinginkan pengguna. Yang kedua itu mempunyai karakteristik atau diinstalkan, dipasang pada sistem operasi. Tidak bisa berjalan sendiri pada hardware dan digunakan untuk tugas tujuan kepentingan spesifik. Di slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Kevin. Perangkat lunak aplikasi menurut MCLayout dibagi menjadi yang pertama peranti lunak aplikasi siap pakai pre-written application software dan peranti lunak off the shelf, yakni software siap pakai langsung tersedia dengan biaya lebih murah. Yang kedua
peranti lunak aplikasi khusus custom application software, yakni software yang dibuat oleh programmer dan konsultan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu, biasanya karena organisasi memiliki operasi yang unik. Yang ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yakni software aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir dalam jumlah yang signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Contoh, memodifikasi lembar kerja Excel dan Access dengan pemrograman sederhana untuk membuat laporan pekerjaan sehari-hari. Software user friendly. Yang pertama, peranti lunak yang sederhana dan penggunaannya intuitif. User-friendly aplikasi telah dibuat sesama sehingga berbagai bakat dan kalian yang dimiliki rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. User-friendly, programmer-friendly. Karakteristik yang pertama, dialog box berfungsi sebagai paduan untuk mengarahkan user. Yang kedua, tersedia menu dan daftar perintah dengan menggunakan menu drop down box serta icon. Yang ketiga, menyediakan pola formulir isian ketika akan memberikan perintah. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks dan bagian tertentu yang mungkin membingungkan pengguna. Dan yang kelima, menyediakan antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol dan icon yang terstandarisasi. Ini penjelasan dari contoh penggunaan software. Penggunaan perangkat lunak bisa juga digolongkan menurut area penggunaannya berdasar jenis hardware-nya. Yang pertama, komputer kecil, small and pocket komputer, Windows Mobile, dan lain-lain. Yang kedua, komputer personal, PC desktop, laptop, Windows 7, Ultimate, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer server jaringan, Windows Server 2012, dan lain-lain. Dan keempat, komputer enterprise, superkomputer, mainframe OS, dan lain-lain. Bahasa pemrograman. Yang pertama, Pascal, Basic, Prolog, Java, bahasa C. Yang kedua, generasi terakhir adalah bahasa pemrograman Visual Basic termasuk dalam kelompok ini. Akhir-akhir ini banyak pengembang software menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET terutama untuk aplikasi online. Yang pertama, sistem informasi pegawai, misalnya pengembang software yang secara umum disebut sebagai service provider akan memadukan bahasa pemrograman dengan paket aplikasi database. Yang kedua, pemrograman menggunakan bahasa Visual Basic sering dipadukan dengan paket aplikasi database Access, sementara pengembangan sistem informasi online banyak menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Yang ketiga, sistem informasi yang menggunakan kombinasi Visual Basic dengan Access adalah dalam lingkup sistem operasi Windows, sedangkan sistem informasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL di bawah operating system Windows. PHP Hypertext Processor. Yang pertama, PHP adalah singkatan untuk PHP, Hypertext Processor, bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan bahasa C dan Perl yang mempunyai kesederhanaan dalam perintah namun memiliki kemampuan yang memadai untuk menenangi keamanan proses yang terjadi dalam suatu website. Yang kedua, alasan pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan user requirement. Alasan kedua, PHP secara universal sering digunakan oleh para pengembang aplikasi berbasis web sehingga mudah mencari referensi apabila ditemukan kelemahan atau bugs pada penggunaan PHP. Yang ketiga, PHP memiliki fungsi-fungsi yang mendukung konektivitas dengan berbagai DBMS seperti MySQL, MSQL. Ini penjelasan dari contoh PHP. Microsoft SQL Server. Yang pertama, Microsoft
SQL Server 2000 merupakan sistem manajemen basis data yang memakai perintah-perintah Transcat SQL untuk mengirim perintah dari komputer client ke komputer server. Transcat SQL adalah bahasa SQL yang dikembangkan Microsoft. Yang kedua, Microsoft SQL Server 2000 berisi database, mesin database, dan aplikasi yang diperlukan untuk mengolah data dan komponen-komponennya. Ini penjelasan dari contoh Microsoft SQL Server 2000. JavaScript merupakan bahasa script yang dikembangkan Netscape di mana menyediakan fasilitas pemrograman untuk lingkungan browser web, membuat web menjadi lebih dinamis dan atraktif, membuat aplikasi berbasis web, bereaksi terhadap suatu event dalam halaman web, berguna dalam validasi data yang akan dikirimkan ke server. Ini penjelasan dari contoh JavaScript. Oke teman-teman, terima kasih